sumber daya manusia. Itu adalah anggota dari kelompok kami. Maka nomor saya nomor absen 25. Saya Sofilah Magriski nomor absen 26. Saya Tias Afifatin Azan nomor absen 27. Saya Umida Aulia nomor absen 28. A. Pengolahan sumber daya usaha. 1. Pengolahan sumber daya usaha dan manajemen. Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang berasal dari pimpinan dan harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemikiran ilmiah ataupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui kerjasama orang-orang lain sebagai sumber tenaga kerja, seperti memanfaatkan berbagai sumber lainnya dan waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Umumnya, ilmu manajemen telah memiliki usia sama dengan kehidupan manusia. Hal tersebut karena manusia tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu manajemen ilmiah sudah ada sejak awal abad ke-20 di benua Eropa Barat dan Amerika yang sedang terjadi revolusi industri atau perubahan dalam pengolahan produksi yang efektif dan efisien. Hal ini karena masyarakat sudah semakin maju dan berbagai kebutuhan sudah makin banyak dan beragam. Manajemen diperlukan dalam berbagai bidang, bentuk, organisasi, serta berbagai tipe kegiatan. Terdapat beberapa definisi mengenai manajemen. Ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan, dan sebagainya. 2. Unsur-unsur dalam manajemen sebagai sumber daya usaha. 1. Money. 2. Machines. 3. Material. 4. Information. 5. Market. 6. Method. 7. Man. 3. Pengembangan SDM dalam bisnis retail. 1. Memberikan pelatihan. 2. Penerapan atau implementasi. 3. Evaluasi. Dalam manajemen sumber daya bisnis retail di Indonesia, perkembangan bisnis retail sudah seperti apa di negara-negara maju. Adanya kondisi tersebut menyebabkan produsen akan lebih jeli dalam menciptakan keunggulan sebelum muncul ke pasar sasaran. Hal ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki potensi pada serta dedikasi terhadap kelangsungan perusahaan, terutama bisnis retail. Hal tersebut dikarenakan bisnis ini berbeda dengan cara pengelolaannya jika dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. 1. Sumber daya dalam bisnis retail. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang fokus pada pengolahan sumber daya manusia dengan seefektif mungkin dan bertujuan memperoleh suatu kesatuan tenaga kerja yang memuaskan. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam bisnis retail. Hal tersebut disebabkan setiap karyawan yang memainkan peran atau bagian penting dalam melaksanakan fungsi pekerjaan dengan baik. Manajemen sumber daya dalam bisnis retail merupakan suatu upaya untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia retail dan hubungan dengan pelanggan dan kultur mengenai retail hingga menjadi manfaat kompetitif yang mendukung. A. Perbedaan pengelolaan SDM bisnis retail dengan bisnis lainnya. 1. Jam kerja karyawan berbeda dengan perusahaan pada umumnya. 2. Penekanan terhadap kontrol biaya. 3. Perubahan demografi pekerja. B. Pelaksanaan dan pengelolaan SDM bisnis retail memiliki kreativitas, memiliki keterampilan analisis, fleksibel, leadership, mampu mengorganisasikan pekerjaan, inisiatif, mampu mengambil keputusan, spekulasi. 2. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Perencanaan SDM merupakan proses menentukan kebutuhan SDM organisasi dan menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan sesuai yang dibutuhkan pada masa yang tepat atau right people in the right time. Perencanaan SDM secara jangka pendek berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan untuk jangka panjang juga meliputi perencanaan perubahan kebutuhan sesuai tuntunan pekerjaan. Agar mendapatkan hasil optimal, proses perencanaan sumber daya manusia melibatkan pertimbangan internal dan eksternal. Proses perencanaan sumber daya manusia meliputi tahapan berikut: A. Analisis pekerjaan. B. Penanaman permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. C. Pencocokan permintaan dan penawaran tenaga kerja. 3. SDM. A. Sebagai dasar pengadaan karyawan yang ekonomis. B. Mengembangkan informasi dasar manajemen SDM. C. Mengkoordinasi berbagai kegiatan. A. Tahap analisa pekerjaan. Tahap analisa pekerjaan dibagi menjadi 4, yaitu mempelajari organisasi, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, membuat kuesioner analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. 5. Fungsi penarikan
kedua, dari dalam organisasi, yaitu menyediakan kebutuhan karyawan dengan cara promosi jabatan, pertukaran pekerjaan, atau karyawan, dan sebagainya. 6. Fungsi pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan SDM merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. 2. Kategori utama pelatihan, yaitu pelatihan yang baik memiliki tahap-tahap mulai dari menilai kebutuhan organisasi, merumuskan tujuan program, isi program, prinsip-prinsip pembelajaran, serta desain lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman dalam pelatihan. Metode pelatihan yang dapat dikategorikan dalam dua kategori utama yaitu sebagai berikut. 1. Metode praktis, 1. The job training, 2. Metode presentasi dan simulasi kelas. 7. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi karyawan, meningkatkan kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan, menunjang perkembangan karir, perkembangan keterampilan di masa mendatang. 2. Bagi perusahaan, merupakan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Fungsi evaluasi kerja ada 2, yaitu A. Manfaat penilaian kerja. 1. Mengetahui efektivitas kerja seseorang. 2. Sebagai dasar untuk memberikan kompensasi dan hukuman bagi karyawan. B. Fungsi pemberian kompensasi dan penghargaan. 1. Rasio pendidikan, lama kerja, dan lain-lain. Seorang seperti tenaga pengalaman. 2. Perbandingan kompensasi yang diterima oleh suatu karyawan dengan karyawan lainnya berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, pasukan, produktivitas, ataupun keahlian manajerial. 9. Konteks hukum sumber daya manusia dan tantangan baru SDM. A. Kesetaraan kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. B. Keamanan dan kesehatan karyawan. Di Indonesia, hak-hak sosial karyawan diatur di dalam UU Nomor 3 1992, yaitu dengan dijalankannya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. C. Diskriminasi khusus, misal bagi karyawan yang ternyata mengidap penyakit ataupun memiliki cacat tertentu. Jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. D. Employment and will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Tahapan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis retail. 1. Rekrutmen. 2. Orientasi. 3. Pelatihan. 4. Penempatan. 5. Pemberdayaan. 6. Continuous improvement. Sekian hasil kerja kelompok kami. Apabila tersalah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.